السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وآله الطاهرين وأئمة الهداة المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة بكل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Alhamdulillah, pada malam yang kedua ini kita sama-sama telah melakukan buka iftar bersama dan melakukan doa-doa iftitah dan doa tawassul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan setiap hajat-hajat kita insyaallah, dan mudah-mudahan orang yang kita doakan bagi mereka yang sakit pun Allah cepat sembuhkan hingga mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita semua insyaallah. Ikhwan, tanpa membuang masa lagi, pada kesempatan malam hari ini kita ingin berbicara tentang bagaimana kiat-kiat syaitan di dalam menggoda manusia. Karena tanpa kita mengetahui bagaimana kiat-kiat dan langkah-langkah syaitan untuk menggoda manusia, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita menghindar dari syaitan. Jadi ternyata bahwa syaitan itu memiliki kiat-kiat untuk menarik perhatian manusia sampai kemudian menjerumuskan manusia. Itu punya jurus-jurus yang apabila kita telah kalah dengan jurus yang satu, maka kita akan terjerumus kepada jurus setan yang kedua, untuk sampai kemudian setan itu menenggelamkan kita. Jadi kalau kita tak kenal dan tak mengetahui apa langkah-langkahnya dan bagaimana sikap kita, tentu dalam suasana yang serba materi ini kita akan lebih cepat terperangkap dengan jurus-jurus syaitan tanpa kita sadari. Karena setan itu untuk menggoda manusia tidak langsung diajak manusia untuk menjadi murtad dan untuk menjadi kufur. Setan itu mengerti macam mana menggoda manusia ini. Takkan langsung manusia itu langsung disuruh untuk kufur kepada Allah. Dan mungkin setan ajar dengan ibadah barangkali. Mungkin juga dengan membaca Al-Quran. Jangan juga membaca Al-Quran tidak ada syaitannya juga. Ada syaitannya juga. Karena itu langkah-langkah yang perlu kita ketahui adalah ternyata langkah-langkah yang perlu kita ketahui adalah jurus apa yang dipakai oleh syaitan ini. Karena perlu kita ketahui bahwa menurut salah satu ulama, kebahagiaan dan kesengsaraan kita ini bergantung daripada 3 pengetahuan kita. Pertama, pengetahuan kita tentang diri kita. Yang kedua, pengetahuan kita tentang musuh kita, yaitu syaitan. Yang ketiga adalah mengenali dunia. Jadi kata ulama, salah satu murid daripada Ayatullah Hasan Zalamuli yang mungkin juga mendapatkan pengetahuan macam ini dari gurunya, dia mengatakan 3 faktor inilah yang merupakan suatu sumber kebahagiaan atau kesengsaraan manusia. Mengenali siapa dirinya. Kalau manusia tidak pernah mengenali siapa dirinya, maka tentu tidak akan pernah menuju kepada kebahagiaannya.
Begitu juga manusia apabila dia tidak mengenali syaitan itu siapa, maka tentu dia juga akan terseret ke dalam jurus-jurus syaitan. Kita tidak mengenali dunia kita, maka kita juga akan terjerumus ke dalam dunia itu. Karena itu kita harus mengenali pertama siapa diri kita ini. Mungkin dalam pengenalan diri nanti akan ada hubungannya dengan ma'rifatullah. Karena di dalam Al-Quran, di dalam riwayat dijelaskan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ternyata ada riwayat lain juga yang hampir mirip dengan nada seperti ini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu tidak hanya satu model riwayat, dan itu nanti insyaallah dalam pengenalan kepada ma'rifatullah. Karena masa yang tak cukup, kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal syaitan ini. Ternyata syaitan itu pula yang mampu telah menjatuhkan martabat dan kedudukan spiritual Nabiullah Adam alaihissalam. Karena apa? Di situ Adam tatkala berada di alam di mana alam yang tidak kita kenali. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan uskun anta wa zawjuka wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Dan itu juga ada penafsiran lagi apa yang dimaksud dengan pohon. Tapi yang jelas tatkala syaitan ingin merayu dan ingin mencoba menggoda Adam supaya turun tingkat spiritualnya ini, berupaya semaksimal mungkin untuk menarik Adam, tetapi Adam tidak tergoda. Bagaimana cara untuk menggoda Adam lebih lanjut? Ternyata syaitan mulai menggunakan makarnya atas nama Tuhan. Selama syaitan menggoda tidak atas nama Tuhan, Adam alaihissalam tidak tergoda. Begitu syaitan bersumpah atas nama Tuhan, ingat sumpah atas nama Tuhan, maka di situ Adam punya pemikiran, tidak berpikir bahwa ternyata ada makhluk yang bersumpah atas nama Tuhan tapi dengan tujuan dusta. Jadi Adam tergoda kepada syaitan ini bukan karena godaan syaitannya, tapi atas dasar bahwa tidak yakin ada orang yang bersumpah atas nama Tuhan kemudian dia berani berbuat dusta. Ini. Karena itu Adam mempercayai apa yang dikatakan. Karena atas nama Tuhannya, bukan atas godaan syaitannya. Karena itu orang yang bersumpah kemudian berdusta belajar dari syaitannya, berarti dia telah mendapatkan bimbingan syaitan. Karena itu bersumpah atas nama Tuhan itu ada kafarahnya. Dalam kaf ada kafarahnya, tidak dusta. Bukan sekedar dusta. Berdusta atas nama Tuhan, atas nama Aimah di dalam bulan puasa, membatalkan puasa. Dalam hukum fikih itu bahwa di dalam bulan puasa tidak boleh berdusta atas nama Tuhan atau atas nama Imam. Atas nama Imam juga tidak boleh, apalagi atas nama Tuhan. Dan syaitan berdusta atas nama Tuhan. Itulah Adam merasa berdosa karena tidak menyangka bahwa makhluk yang sudah beribadah ribuan tahun. Permasalahannya Adam itu mengetahui bahwa si iblis ini sudah beribadah ribuan tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Sudah ribuan tahun dia beribadah pada Tuhan. Bersumpah atas nama Tuhan. Dan ternyata sumpah itu adalah merupakan tipu daya dan jurus setan untuk menjatuhkan Adam. Jadi dari situ kemudian iblis mendapatkan kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Makanya di dalam Al-Quran disebutkan dalam sebuah ayat berikutnya. Bila Al-Quran fasta'id billah. Apabila kau membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu. Makanya selalu kita kutuk syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan mungkin pada suatu tingkatan nanti bahwa manusia itu pada intinya akan menjadi jenis yang sama daripada syaitan itu juga. Syaitan itu pada intinya bukan dari jenis syaitan. Iblis itu bukan dari jenis iblis yang itu dari syaitan, tidak. Iblis itu berasal dari makhluk yang bernama jin. Jin itu punya ikhtiar yang sama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi memang jin itu punya ikhtiar untuk baik dan untuk jelek sebagaimana manusia. Karena itu iblis itu berawal dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian dia telah terpalingkan dari jalan Tuhan. Maka itu dikatakan iblis karena dia terperosok. Iblis itu dari kata bahasa Arab ablasa, orang yang terperosok. Kita kalau terperosok, berarti kita juga iblis. Karena secara etimologi, iblis itu orang yang terperosok ke dalam jeratan dan dalam lubang kesesatan. Kita tatkala berdosa itu namanya terjerumus ke dalam lembah kesesatan, ke dalam kemaksiatan. Berarti kita ini telah menjadi iblis, makhluk yang terperosok. Jadi jangan tuduh iblis satu, akhirnya tiga ke kita. Hati-hati dalam berbiblis. Ini berapa kita? Iblis satu, kita tiga ya. Iblisnya lebih banyak lagi. Karena itu iblis yang selalu kita kutuk itu ternyata dari makhluk yang memiliki ikhtiar yang sama sebagaimana manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mensinyalir bahwa iblis ini berupaya semaksimal mungkin untuk menarik perhatian manusia supaya terjerumus bersamanya. Karena dia seorang tak punya kawan. Dia seorang tak punya kawan. Macam mana tidak punya kawan? Dia goda satu persatu manusia. Ini kalau ada kita punya kawan, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada permainan-permainan yang bisa melalaikan, ini namanya apa? Syaitan, merayu. Dan bersumpah iblis itu, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kemuliaan dan keagunganmu, aku akan menggoda seluruh Bani Adam. Ya, seluruh Bani Adam ajma'in tanpa kecuali. Tatkala iblis menyatakan qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, ini menjelaskan ajma'in itu tidak satupun manusia yang terlepas daripada godaan syaitan. Jangan dikira para anbiya, para rasul tidak digoda syaitan. Para imam, para maksum itu digoda syaitan. Jangan kira mereka kan maksum tidak digoda syaitan, digoda. Hanya saja mereka tak tergoda. Karena apa? Karena mereka telah menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh syaitan. Makanya tatkala Nabi Yusuf digoda lewat janur, dalam suatu riwayat namanya Zulaikha, Nabi Yusuf kalau dia tidak menyaksikan burhan Rabbi, cahaya Tuhan yang ada pada dirinya, dan itulah yang membuat maksum beliau adalah pengetahuan. Burhan tadi itu adalah ilmu tentang bahaya daripada efek dosa. Jadi ketika Allah mengatakan laula an ra'a burhana rabbi
Kalau sekiranya Yusuf itu tidak menyaksikan dan tidak ada pengetahuan akan hakikat bahaya daripada dosa, niscaya Yusuf juga akan terjerumus ke dalam dosa. Jadi burhan yang dimaksud di situ adalah pengetahuan akan bahaya. Begitu juga para maksum. Para maksum itu dikatakan maksum itu karena apa? Karena mereka memiliki pengetahuan akan hakikat bahaya, sehingga mereka tidak tergoda. Itu dalam kajian bahasan ismat dan ayat tathir bisa nanti kita jelaskan insyaallah, tidak ada masalah. Kiat pertama, ternyata ada 7 kiat, ada 7 jurus setan ini. Jurus pertama, setan menggunakan waswas, dualisme. Waswas itu dualisme, ragu, membuat keraguan di dalam, menggoda dengan cara waswas. Contoh, kita tidak hadir majelis, atau baca doa aja lah di rumah. Nah, ini syaitan tidak membandingkannya hadir majelis atau kita berjalan-jalan. Tak. Di antara dua kebaikan terkadang, yang manusia lalai mana yang lebih utamanya, mana yang memiliki efek yang paling berat nantinya. Bermula dari apa? Meringankan yang lebih utama. Hadir majelis pun dapat pahala, di rumah baca buku pun dapat ilmu, dapat pahala. Rumah saja. Ya, nanti saya di rumah aja lah. Banyak sibuk ini macamnya. Ini teori setan ini. Memberikan was-was. Padahal dalam hatinya dia ada pertanyaan. Agak mungkin juga, boleh. Nah, ini setan. Ketahuilah tatkala ada suara seperti itu, Anda ambil yang terbaik. Jangan ngikuti yang kata-kata, oh ini juga baik. Jangan. Karena itu tipu daya muslihat setan. Memberikan was-was. Dualisme. Sebab kalau dibandingkannya antara kita datang ke majelis, pergi ke tepi laut sana, setan tak akan langsung sana, pandai dia. Karena orang ini tahu bahwa ke tepi laut tak ada pahalanya, tak ada manfaatnya. Tapi hadir majelis ada manfaatnya. Karena itu tidak dibandingkannya dengan perbuatan yang jelek. Dia bandingkan antara perbuatan baik yang satu dengan baik yang lainnya. Yang sekiranya manusia itu tak memiliki jangkauan ke depannya. Efek yang paling besarnya itu apa? Nah ini, kayak contoh, kita dalam sholat, wajib-wajib saja dahulu, sunnah nanti gampang. Ini termasuk rayuan syaitan juga. Lama-kelamaan, yang wajib pun masih banyak waktu. Nanti aja. Nah ini antara dua pilihan. Mengamalkan awal waktu, mengakhirkan sholat. Ini syaitan itu antara dua alternatif saja. Kalau kamu lebih baik gak usah sholat, tidak mungkin. Tidak mungkin syaitan langsung mengatakan kau gak usah sholat. Nah, kasih perbandingan lagi. Yang sekiranya kita tipis saja bedanya. Itu jurus pertama, memberikan was-was. Dan kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan rasa keraguan. Keraguan dalam apa? Dalam setiap hal. Itu pandai syaitan. Jadi sekiranya kita tidak sadar, ini termasuk bisikan setan atau memang ilham, antara dua ini. Ini kalau kita ingat apa kata, kalau tidak salah satu maksud mengatakan bahwa dosa itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati.
tidak menenteramkan hati. Ini dosa. Kalau kita merasa berbuat itu tapi ada pikiran, aduh kenapa? Nah, ini berarti dosa. Dosa itu tidak harus Anda meninggalkan kewajiban, tidak. Tetapi apa? Yang tidak disenangi oleh hati Anda. Artinya hati Anda menjadi tidak tenang. Sehingga melakukan yang ini pun tidak tenang, ini pun tidak tercapai. Itu yang penting, perlunya adanya mujahadah. Jadi yang pertama adalah was-was, dan indah sekali Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas. Jadi ternyata al-khannas, waswal khannas ini, al-khannas ini, itu juga boleh jadi dari bangsa jin, boleh jadi dari bangsa manusia. Yang susah itu adalah dari bangsa manusia. Karena apa? Kadang-kadang rayuannya logik. Tidak? Rayuannya logik. Kalau setan yang bangsa jin tak kelihatan. Tapi setan yang berbangsa manusia ini logik. Alah, nanti kita sekejap aja. Itu manusia bisa. Oh iya, sekejap. Nah, ini tak sadar bahwa dia telah membuat suatu tip-tip dan jurus-jurus syaitan. Oke. Yang kedua, jadi pertama setan ini memberikan rasa was-was pada diri manusia, dualisme dalam segala hal. Yang kedua adalah ajakan. Mulai setan mengajak. Karena begitu terjerumus kepada jeratan yang pertama, ini manusia tidak bisa lepas kalau tidak cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan naik kepada jeratan yang selanjutnya, itu mengajak. Nah, ajakan setan itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan siapa yang dihadapinya. Orang yang boleh dikatakan spiritualnya tinggi, bagaimana merayunya? Terus sampai berbeda-beda. Ternyata setan punya strategi, punya cara dalam mengajak. Nampaknya setan juga belajar psikolog gitu. Karena tahu watak manusia mana yang harus diajak, dengan cara apa dia mengajak. Mungkin setan akan mengajak dengan apa? Dan aku yang bayar. Dah, ayo ikut. Ini termasuk ajakan setan juga. Ya. Sabar lah. Kau punya? Nah, ini saya kasih. Boleh juga macam itu. Berbagai macam cara mengajak. Jadi pertama sudah memberikan rasa was-was, kemudian yang kedua adalah mengajak. Mengajak dengan berbagai macam cara. Ada orang diajak kepada hal-hal yang tidak dosa, tetapi tidak ada manfaatnya. Yuk kita jalan-jalan, aku pasar. Ayolah, tak ada duit saya. Alah gampang, ayo. Nah ini termasuk langkah setan juga. Jadi yang kedua adalah mengajak manusia, sampai kemudian apabila manusia sudah terperosok dalam ajakan dia, setan baru mengatakan, siapa yang bilang memaksamu? Aku kan tidak memaksamu. Saya cuma ngajak. Kalau kau mau, kalau tak mau sudah. Ya kau mau, ya itu salah kamu. Saya tak maksa Anda. Dan di dalam Al-Quran Allah mensinyalir, wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ini syaitan sendiri. Dia katakan, begitu amr Allah Subhanahu wa taala telah sampai, setan sendiri mengatakan sesungguhnya bahwa janji Allah itu menjanjikan yang hak, yang benar, yang pasti. Sementara aku menjanjikan yang tidak pasti, dan kau telah mengambil yang tidak pasti. Ini setan bilang, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku yang mengajak kalian, aku yang berjanji kepada kalian, sekarang aku dustakan kalian. Nah, kalau Nabi Adam bisa didustakan, bagaimana kita? Lebih mudah lagi mendustakan kita. Nabi Adam sampai sumpah dan berdusta.
Jadi itu loh setan mengatakan, fa akhlaftukum. Aku cuma hanya mengajak-ajak tanpa memberikan paksaan kepada kalian. Apabila sudah masuk ke dalam perangkat yang kedua, pertama was-was, memberikan rasa keraguan, yang kedua kemudian diajak. Setelah diajak, masuk kepada tahapan yang kedua, menjadi kawan. Yang ketiga ini menjadi kawan, rifaqah, menjadi kawan. Rafiq itu bukan sahib, lebih kental lagi. Rafiq itu dalam bahasa Arab adalah rafiq, itu adalah kawan dekat. Jadi kita menjadi kawan dekat syaitan, belum menjadi syaitan, baru kawan dekat saja. Dalam proses untuk jadi syaitan ini. Jadi apabila undangan setan tadi, ajakan setan tadi sudah kita terima, maka sarana-sarana untuk menjadi sahabat karib semakin dekat. Dan setan paham, nah, siapa ini yang sudah dekat dengan aku? Oh, lirik kanan, lirik kiri, ini ya, aku sudah dapat kawan. Ini setan tahu siapa yang sudah menjadi kawan. Yang menjadi faktor utama adalah, dan itu adalah soalan kita jadi kawan setan tidak sadar. Setan tahu mana kawannya, kita tidak tahu mana setan yang menjadi kawan saya. Nah, ini. Itu biasanya. Jadi jangan-jangan di antara kita itu mungkin ada yang sudah dianggap sahabat karib oleh setan. Tinggal tengok aja nanti. Kalau diajak ke majelis susah, bahkan dia narik orang untuk tidak ke majelis, itu namanya sudah jadi kawan setan. Ini. Itu. Jadi setan pandai itu ternyata. Yang disayangkan lagi itu, kata setan, aku tahu mana-mana yang hatinya condong kepadaku dan itu calon karib saya. Tapi manusia tidak menyadari dan tidak mengerti bahwa dirinya telah dijadikan sebagai karib setan ini. Dari situ kemudian efek yang diakibatkan dari jebakan satu, jebakan dua, dan jebakan yang ketiga menjadi pertemanan itu, maka akan terjadi kelalaian. Allah mengatakan, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai daripada menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka nuqayyid lahu syaitanan, dia akan kami satukan, ikat baginya syaitan sebagai sahabat. Jadi kalau kita dalam 24 jam ini, berapa banyak ingat Allahnya? Kalau lebih banyak tidak ingat Allahnya, maka berarti kita telah terperangkap dalam jeratan syaitan. Dan itu bukan yang pertama lagi, tapi yang ketiga. Dan jebakan yang ketiga itu berarti telah melampaui jurus pertama dan jurus kedua. Karena itu, untuk bisa menghindar dari jebakan yang satu, maka kita harus senantiasa bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala lewat para imam. Memohon perlindungan daripada Allah. Tidak boleh berhenti istighfar. Tidak boleh berhenti istighfar. Setiap kali kita melihat adanya dosa dalam diri kita, cepat-cepat kita katakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan dianjurkan sebelum tidur, kita juga membacakan istighfar. Jangan sampai tidur kita itu ternyata di samping kita telah ada syaitan. Yang sehingga apa? Boleh jadi mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang bisa, itu adalah suatu kembangan daripada syaitan sebenarnya. Jadi
Kita harus banyak istighfar dalam setiap hari kita ini. Yang keempat, cepat saja. Setelah mencapai tahapan dan jurus yang ketiga ini, maka jurus yang keempat atau tahapan yang keempat, setan akan mengikut sertakan. Setan mengikut sertakan diri dalam setiap perbuatan manusia. Dan dalam setiap objek yang dimiliki oleh manusia. Mana-mana manusia yang di situ manusia senang, dia masuk ke dalamnya. Dan itu kalau sudah setan ada sekutu dengan kita, berbahaya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra menyatakan wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Setan ini akan menjadi sekutu manusia pada apa? Fil amwal. Kekayaan kita yang kita miliki boleh jadi di situ itu ada wujud-wujud syaitan ini. Kita tengok nampak duit, dolar, euro. Ini padahal ini syaitan boleh jadi. Sehingga Anda tergiur. Dalam bentuk-bentuk kekayaan kita. Itu juga syaitan. Kereta kita, rumah kita, buku-buku kita, boleh jadi syaitan juga. Hiasan-hiasan, syaitan juga boleh jadi. Karena Allah mengatakan wasyarikhum fil amwal. Harta benda, syaitan akan masuk di dalamnya. Sehingga kalau masuk dalam harta, maka syaitan bagaimana cara menggunakannya diatur. Untuk perbuatan kemaksiatan dan dosa begitu mudah. Kalau untuk kebaikan begitu susah. Ini berarti syaitan sudah masuk. Untuk foya-foya yang tak ada manfaatnya cepat, tetapi untuk amal susah. Ini berarti sudah masuk. Ada setan di dalam harta kita. Karena itu harta harus dibersihkan dengan khumus atau dengan zakat. Itu maksudnya apa? Karena di situ ada syaitan-syaitan. Sehingga kita menjadi berat. Sehingga merasa memiliki. Kalau kita sudah merasa memiliki, maknanya di situ kita telah tercampur dengan syaitan ini. Kemudian wal aulad pada anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita juga tidak terasa telah menjauhkan kita. Dengan apa? Kesibukan. Anak saya tak boleh tinggal lah. Macam mana nak diajar? Ini terus. Ini selalu menjadi alasan. Ini jangan dikira. Boleh jadi ini adalah suatu langkah syaitan yang telah masuk dalam anak kita. Kadang-kadang orang tua begitu sayang kepada anaknya, sampai-sampai tak pedulikan. Yang penting anak suka. Ini juga wasyarikum fil aulad, anak kita. Jadi jangan dikira bahwa anak kita juga tidak akan bisa dimasuki syaitan. Bisa dimasuki setan. Bisa dimasuki setan itu bukan berarti anak itu jadi setan, itu kerasukan. Itu lain lagi. Bukan anak kita jadi macam apa ini tiba-tiba. Itu. Artinya bahwa setan itu menggoda kita lewat anak kita. Dan banyak sekali kita tatkala harta kena, anak juga kena. Ini hati-hati. Karena itu untuk orang yang berkeluarga disunahkan terlebih dahulu ambil air wudhu, sholat terlebih dahulu, sekurang-kurangnya ambil air wudhu supaya apa? Setan tidak masuk ke dalamnya untuk ikut campur. Nah ini. Itu yang keempat, artinya bahwa setan mengajak pertemanan, kemudian serikat, ada sekutu di situ. Yang kelima, setan ini setelah
masuk dalam tahapan was-was, kemudian mengajak, kemudian pertemanan, kemudian menjadi sekutu kita. Sahabat. Apa sahabat? Ada ikut serta, ya? Ada ikut serta di dalamnya. Yang selanjutnya ini syaitan mulai menancapkan perlahan-lahan, mulai menggigit, tapi tak keras. Ini syaitan pandai, ya. Jadi syaitan itu mulai menggigit. Begitu dia dapat, nah dia tak lepaskan. Dia tidak akan berani lepaskan. Setelah itu bagaimana? Kalau setan sudah menggigit, maka kita sulit untuk bisa lepas. Ibaratnya cengkramannya sudah menancap, tapi masih belum lagi. Tapi sudah di blok, ya. Maknanya apa? Ini sudah betul-betul terkuasai oleh syaitan. Di situ Allah mengatakan bahwa innama stazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu. Bahwa dalam apa yang telah diupayakan oleh manusia, di situ syaitan telah berbuat sedemikian rupa sehingga bisa menjelewengkan manusia sampai terjerumus. Tahapan yang keenam, ini tahapan yang keenam, setan mulai memerintahkan dan melarang. Ternyata bukan Tuhan aja yang memerintah dan melarang. Setan pun mulai memerintah dan melarang. Hanya kebalikannya. Kalau Tuhan memerintahkan kebaikan, melarang kejahatan, setan kebalikannya. Memerintahkan kejahatan, melarang kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya jangan terperangkap dengan kiat-kiat setan dan jurus-jurus setan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena kalau kau yang pertama kena dan tidak cepat kembali, maka akan masuk perangkap yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam mulai amar wa nahi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ya'muru bil fahsya, dia akan memerintahkan kepada yang keji. Ya'muru bil fahsya wal munkar. Jadi dia justru apa yang dilarang Allah, dia perintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia larang. Makanya Allah selalu mengatakan, walaula fadlullahi alaikum. Kalau kau tidak memiliki keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian pasti akan terperangkap. Kalau sudah begitu macam mana? Kalau sudah macam ini, manusia pun akan amr wa nahy, akan memerintahkan dan akan melarang sebagaimana syaitan kepada kawannya. Ini sudah perangkat yang paling berat ini. Kalau sudah amar wa nahi. Allah mengatakan dalam satu ayat yang lain, istahwadha 'alaihi syaitan fa ansahum dzikrallah. Karena setan telah menguasai dirinya, sudah menggigit dan sudah menancapkan dan sudah melekat, maka kemudian dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahapan yang terakhir adalah setan menguasai diri manusia. Ini kalau sudah terkuasai, sulit dan boleh dikata semi muhal untuk bisa kembali lagi menjadi manusia. Karena di situ akan menjadi
perwujudan daripada perintah dan larangan setan itu sendiri. Setannya sudah lepas karena sudah mengontrol dia dan dia sudah terkontrol oleh setan. Sehingga Allah mengatakan bahwa manusia semacam ini, inilah manusia yang telah dikuasai oleh setan, walinya setan. Tuhannya itu adalah setan. Akhlaknya maka akhlak setan. Kalau orang mukmin, Tuhannya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka akhlaknya pun adalah akhlak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takhallaqu bi akhlaqillah, ini dalam perwujudan manusia. Tetapi kalau sudah manusia dikuasai oleh setan dan yang menjadi Tuhan adalah setan, maka dia akhlaknya pun berakhlak setan. Allah menyatakan Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah yang menguasai orang-orang yang beriman, yang memimpin orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Tetapi walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Nah, ini taghut itu termasuk di dalamnya adalah syaitan. Jadi tahapan yang ketujuh ini merupakan suatu tahapan di mana setan dijadikan sebagai walinya. Kalau setan dijadikan sebagai walinya, maka akan mengeluarkan manusia dari cahaya pada kegelapan ini. Kalau sudah begitu, setan akan, di dalam satu riwayat dari Amirul Mukminin alaihissalam, ittakhadhu syaitana li amrihim wilakan, bahwa mereka menjadikan setan ini untuk semua urusannya dan sebagai teropong ukurnya, dan menjadikan setan sebagai asyarakan, sekutu mereka. Kemudian fadara wa farraha fi sudurihim, setan itu kemudian bertelur, beranak, berpinak di dalam hati manusia. Jadi setan juga punya telur. Macam telur ayam, bukan macam itu. Artinya, bila setan sudah bersarang dalam hati kita, maka dia akan melahirkan generasi-generasi setan dalam diri manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Imam Malik mengatakan waru pada rajul fujurihim faradar bi a'yunihim. Kemudian apa? Setan itu masuk dalam diri manusia sehingga apa? Setan melihat dengan mata manusia. Setan mencium dengan ciuman manusia. Setan mendengar dengan pendengaran manusia. Jadi apa yang ada di dalam sifat-sifat insan kamil, di mana insan kamil melihat dengan mata Allah, ya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, maka setan juga, orang yang telah menjadi walinya setan, maka dia memiliki sifat sebagaimana sifat setan. Kalau ini insan kamil dalam Allah, ini insan kamil sempurna jadi setannya. Jadi bukan manusia sempurna dalam pandangan bahwa itu adalah menuju pada Allah, manusia yang sempurna jadi setannya. Persis sifat-sifat itu akan menjadi manifestasi setan dalam dirinya ini. Jadi kata Imam Malik, dari situ setan itu akan mendengar dan akan melihat dengan pendengaran manusia, dengan penglihatan manusia, dan akan berbicara dengan lisan manusia. Ingat, betapa banyak yang kita tertipu oleh lisan manusia. Kenapa? Setan itu yang berbicara, bukan manusia. Banyak orang yang tertipu dengan pandangan manusia. Ini sebenarnya pandangannya bukan pandangan manusia. Setan menggunakan sarana pandangan manusia. Ini kata Imam Malik. Jadi kedua-duanya, insan kamil, Allah katakan dia akan melihat dengan pandangannya, akan menjadi tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga sama. Setan akan menggunakan tangan manusia, menggunakan lidah manusia, menggunakan mata manusia, kaki manusia, seluruh anggota tubuh manusia. Karena apa?
orang itu tidak akan pernah menyaksikan setan dalam diri orang lain. Karena kita berkawan, tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya setan ya. Itu sebab apabila manusia telah terkuasai dan menjadi satu dalam dirinya, misalkan ini menjadi satu dalam dirinya, maka itulah Allah katakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Kita berlindung juga dari manusia, yang manusia tersebut menjadi manifestasi sifat-sifat syaitan. Itulah yang bisa saya sampaikan lebih daripada 5 menit. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.